Baik, bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai PMK 59 tahun 2022. PMK 59 ini merupakan perubahan atas PMK 231 tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran, penghapusan NPWP, PKP, dan bagaimana tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Nah, apa yang melatar belakangnya dari terbitnya PMK 59 ini? Ada 3 garis besar. Yang pertama memberikan kepastian hukum, lalu yang kedua memberikan kemudahan perpajakan, lalu mendukung gerakan nasional non-tunai. Nah, pokok pengaturan dalam PMK 59 ini yaitu mengatur pengecualian pemotongan dan pemungutan pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, lalu mengatur perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, jadi ini adalah stretching point-nya bahwa PMK ini diterbitkan untuk mengadaptasi perubahan-perubahan yang ada pada saat ini, di mana sistem pembayaran sekarang lebih fleksibel, dapat menggunakan kartu kredit pemerintah, dan sistem pengadaannya pun melalui sistem yang disesuaikan dengan keadaan saat ini. Nah, jadi kita dapat melihat sistematika dari PMK 59 ini, di mana pasal 1 itu mengatur tentang ketentuan umum dan seterusnya, sampai dengan ketentuan pasal 20 yaitu PKP instansi pemerintah. Nah, jadi ada beberapa perubahan dalam pasal per pasal dari PMK 231 yang kemudian disesuaikan dengan PMK 59. Apakah itu perubahan redaksional atau perubahan yang bersifat material. Nah, kemudian pasal 2 dari PMK 59 ini mengatur tentang tanggal pemberlakuan PMK ini. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa PMK ini berlaku mulai 1 Mei tahun 2022. Nah, pada pasal 1 angka 18 dari PMK 59 ini diatur definisi dari instansi pemerintah. Nah, ini merupakan penegasan dari siapa itu instansi pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini instansi pemerintah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Nah, apa yang menjadi kewajiban dari instansi pemerintah? Yaitu untuk menyelenggarakan akuntansi, selain itu juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Nah, selain itu kewajiban dari instansi pemerintah juga harus mendaftarkan dirinya ya ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi kedudukan instansi pemerintah. Dilakukan oleh siapa? Bagi instansi pemerintah pusat yaitu dilakukan oleh kepala instansi pemerintah pusat, KPA atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Nah, bagi instansi pemerintah daerah dilakukan oleh kepala instansi pemerintah daerah, dan bagi pemerintah desa yaitu dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa. Nah, setelah pemerintah pusat, instansi pemerintah pusat mendaftarkan diri, maka akan diberikan NPWP yang dapat digunakan. Apabila instansi pemerintah tidak mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh NPWP, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan NPWP secara jabatan. Selain itu, bagi instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, kecuali instansi pemerintah kategori pengusaha kecil, maka instansi pemerintah tadi wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa instansi pemerintah memungkinkan untuk melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Maka terhadap instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP memiliki kewajiban yang sama sebagaimana wajib pajak pada umumnya ya. Nah, jadi secara self assessment apabila omsetnya melebihi dari 4,8 M sesuai dengan ketentuan batasan pengusaha kecil, instansi pemerintah PKP tadi harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP dan memperoleh sertifikat elektronik. Nah, ketentuannya sesuai dengan ketentuan yang diatur secara umum, yaitu
Apabila tempat kedudukan dengan tempat kegiatan usaha dari instansi pemerintah tidak berada di wilayah kerja KPP yang sama, maka instansi pemerintah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di wilayah kerja yang meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah tersebut. Apabila instansi pemerintah tersebut tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat mengukuhkan instansi pemerintah tadi secara jabatan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ada kewajiban lain dari instansi pemerintah selain mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau pengukuhan PKP, ada permohonan lain yang dapat dilakukan, yaitu perubahan data, pemindahan tempat terdaftar, dan penetapan wajib pajak non-efektif. Nah, selain itu, instansi pemerintah dapat melakukan penghapusan NPWP atau PKP dalam keadaan yang pertama tidak lagi beroperasi, lalu yang kedua adanya pembubaran karena penggabungan, yang ketiga tidak mendapat alokasi anggaran, dan sebab lainnya. Apa yang menjadi kewajiban instansi pemerintah? Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 32A Undang-Undang KUP dan juga pasal 16A Undang-Undang PPN, maka instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemungut ya, sebagai pemotong dan atau pemungut pajak ya. Apa yang wajib dipotong atau dipungut oleh instansi pemerintah? Yang wajib dipotong atau dipungut yaitu PPh pasal 4 ayat 2 atau biasa kita sebut dengan PPh final, yang kedua PPh pasal 22, lalu PPh pasal 15, PPh pasal 23, PPh pasal 21, dan PPh pasal 26. Selain instansi pemerintah melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak, instansi pemerintah juga harus menyetorkan ya dan juga memberikan bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, bukti pemotongan pemungutan dan atau pemungutan dan atau pemotongan PPh tadi dapat berupa BPN ya, dapat berupa bukti potong atau bukti pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga dapat berupa dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti pemotongan PPh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban pemotongan PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, ada 5 bagian besar yang wajib untuk dipotong PPh finalnya oleh instansi pemerintah dalam hal yang pertama, persewaan tanah dan atau bangunan. Lalu yang kedua, adanya pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu yang ketiga, terhadap usaha jasa konstruksi. Yang keempat, terhadap hadiah undian. Dan yang kelima, terhadap pembelian barang atau jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Nah, hal ini secara spesifik diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, selain 5 kegiatan utama yang menjadi objek dari PPh pasal 4 ayat 2, instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan PPh final atas 5 hal yang di atas dalam hal yang pertama, atas pengalihan tanah dan atau bangunan itu jika dilakukan terhadap orang pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dan atau dengan nilai pengalihan kurang dari 60 juta, maka instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan PPh final. Nah, yang kedua, apabila pengalihan tanah dan atau bangunan terhadap orang pribadi atau badan tersebut dilakukan dalam rangka bangun guna serah atau bangun serah guna atau pemanfaatan BMN. Yang ketiga, apabila objek dilakukan terhadap orang pribadi atau badan yang bukan subjek pajak. Ya, hal ini secara spesifik juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2017. Nah, kemudian instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan PPh final apabila pembayaran atas penggunaan jasa pelayaran atau penginapan serta akomodasinya akomodasinya. Hal ini tentu berkaitan dengan tumpang tindih
terhadap pemotongan PPh final dengan pajak daerah, ya, karena terhadap jasa pelayanan penginapan itu merupakan objek dari pajak daerah, yaitu pajak hotel, ya. Nah, terhadap ketentuan ini, maka kalau dia sudah diatur secara spesifik terhadap pajak daerah, maka instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan PPh finalnya. Lalu yang kedua, apabila pembayarannya menggunakan uang persediaan, ya, sesuai dengan PMK 58, apabila menggunakan uang persediaan dan instansi pemerintah tadi bertransaksi dengan pihak lain, maka secara spesifik hal itu diatur dalam PMK 58, pihak lainlah yang bertindak sebagai pemotong dan atau pemungut pajak, begitu. Nah, jadi selain 5 kegiatan objek PPh final ini, instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan PPh final dalam hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kita dapat melihat objek PPh final itu yang pertama, ini merupakan bagian dari 5 objek PPh final sebelumnya. Yang pertama, persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, kita dapat melihat contohnya, apabila Dinas KLM melakukan transaksi persewaan tanah dan atau bangunan, di dalam transaksi tersebut bisa jadi selain persewaan gedung tadi, juga melakukan kontrak satu kesatuan di dalam kontrak dengan kontrak keamanan, kebersihan dan atau perbaikan, ya. Nah, dalam hal ini Dinas KLM bertransaksi dalam satu kontrak persewaan gedung, termasuk di dalamnya keamanan, kebersihan dan perbaikan dengan nilai 720 juta. Maka karena persewaan tanah dan atau bangunan itu merupakan objek dari PPh final, maka instansi pemerintah harus memotong PPh final sebelum dibayarkan kepada PT X dan PT Y sebesar 10%, ya. Nah, bagaimana pembuatan bukti pemotongannya? Nah, dalam hal ini Dinas KLM, karena Dinas KLM merupakan instansi pemerintah, maka Dinas KLM haruslah membuat billing atau bukti penyetoran pajak atas nama instansi pemerintah, ya, termasuk dalam hal ini transaksi dalam hal bangun guna serah, pembayaran berkala dan seterusnya, begitu. Nah, jadi bukti pemotongannya merupakan ID billing, ya, yang harus disetor menggunakan nama instansi pemerintah. Lalu yang kedua, bagaimana kalau transaksi itu merupakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi contohnya, Dinas KLM bertransaksi baik kepada orang pribadi maupun kepada badan atas pengalihan tanah dan atau bangunan. Kita harus melihat 3 keadaan. Apakah transaksi itu dilakukan untuk kegiatan pemerintahan atau yang dilakukan dengan tujuan program pemerintah. Kalau pengalihan tanah tersebut untuk kegiatan pemerintah, maka PPh terutang, ya, atau tarif dari PPh final itu sebesar 0%. Apabila transaksi itu bertujuan untuk dalam rangka penyerahan rumah sederhana, rumah susun sederhana, ya, maka tarif dari PPh final itu sebesar 1%. Nah, selain dari ketentuan yang poin 1 dan poin 2 tadi, maka tarifnya adalah 2,5%, ya. Pengecualian pemotongan PPh dengan menunjukkan fotokopi SKB. Nah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang angka 1, ya. Apabila pengalihan tanah atau bangunan tadi terhadap wajib pajak yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari 60 juta. Nah, hal itu membutuhkan fotokopi SKB. Nah, bagaimana pemotongannya? Nah, dalam hal pengalihan tanah dan atau bangunan, maka ID billingnya, ya, pembuatan billing itu harus dilakukan dengan menggunakan nama orang pribadi atau badan yang bersangkutan, di mana
terjadi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, jadi yang membedakan kalau persewaan tanah dan atau bangunan tadi ya dalam hal persewaan, maka ID billing-nya harus menggunakan nama instansi pemerintah, tetapi dalam hal pengalihan itu harus atas nama orang pribadi atau badan ya. Nah, selanjutnya pemerintah dapat melakukan transaksi terkait jasa konstruksi ya. Nah, apabila instansi pemerintah melakukan transaksi terhadap jasa konstruksi, maka instansi pemerintah harus memotong PPh final ya. PPh final ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 ya. Dan ini berlaku mulai 21 Februari 2022. Sebagaimana tarif yang dapat kita lihat pada layar, maka pembuatan billingnya ya atau penyetoran itu harus menggunakan nama instansi pemerintah ya. Lalu apa yang menjadi bukti pemotongan PPh oleh rekanan? Maka instansi pemerintah harus membuat bukti pemotongan PPh final dan itu harus diserahkan kepada rekanan ya. Begitu. Nah, pada bagian selanjutnya kita dapat melihat bahwa ini adalah tarif PPh final jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Nah, pada bagian selanjutnya objek dari PPh final yaitu atas hadiah undian. Apabila instansi pemerintah melakukan sebuah undian, maka terhadap pemenang dari undian tadi harus dipotong PPh final sebesar 25%. Bagaimana pembuatan billingnya? Billingnya harus dibuat atas nama instansi pemerintah dan penerima hadiah undian tadi harus menerima bukti pemotongan PPh final dari instansi pemerintah. Selanjutnya, ada kalanya instansi pemerintah melakukan transaksi dengan wajib pajak yang peredaran usahanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menggunakan PPh final ya, sehingga secara umum kan instansi pemerintah ketika dia bertransaksi dengan rekanan terhadap pembelian barang tadi itu kan harusnya terutang PPh pasal 22 ya, tarifnya 1,5%. Tetapi dalam hal rekanan atau dalam hal penyedia jasa tadi dapat menunjukkan SKB, dapat menunjukkan SK atau surat keterangan menggunakan PP 23, maka instansi pemerintah harus memungut sebesar 0,5% sesuai dengan tarif PPh final ya, sesuai dengan tarif PP 23 tahun 2018. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau rekanannya tidak menunjukkan SK penggunaan PP 23, maka dia harus mengenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Tetapi kalau rekanannya menunjukkan SK penggunaan PP 23, maka instansi pemerintah harus melakukan pemotongan PPh final sebesar 0,5%. ID billingnya harus atas nama instansi pemerintah. Nah, lalu yang kedua, kewajiban instansi pemerintah yaitu melakukan pemotongan PPh pasal 15. Ada tiga kemungkinan pemotongan PP pasal 15, yaitu yang pertama, apabila instansi pemerintah melakukan transaksi dengan wajib pajak pelayaran dalam negeri. Ya, kalau instansi pemerintah melakukan transaksi dengan wajib pajak pelayaran dalam negeri, maka harus mengenakan PPh pasal 15 dan itu bersifat final sebesar 1,2%. Ya, tetapi kalau menggunakan bertransaksi dengan wajib pajak penerbangan dalam negeri, maka tarifnya adalah sebesar 1,8% dan ini bersifat tidak final. Namun ada ketentuan khusus dalam transaksi dengan wajib pajak penerbangan dalam negeri. Ini hanya terhadap transaksi dengan ketentuan charter, ya, perjanjian charter. Kalau wajib pajak dalam pelayaran dalam negeri tadi tidak perlu charter, baik charter maupun tidak, maka akan dikenakan PPh pasal 15 sebesar 1,2%. Kalau dia tidak dengan wajib pajak penerbangan dalam negeri, maka harus yang dikenakan PP pasal 15 atas transaksi atas perjanjian charter, besarannya adalah 1,8%.
Namun apabila transaksi dilakukan dengan wajib pajak penerbangan pelayaran luar negeri atau BUT, maka dikenakan tarif sebesar 2,64% dan bersifat final, ya. Jadi yang tidak bersifat final itu hanya transaksi dengan wajib pajak penerbangan dalam negeri sebesar 1,8%. Nah, bagaimana cara pembuatan billingnya? Itu harus menggunakan nama instansi pemerintah, lalu rekanan instansi pemerintah tadi berhak untuk menerima bukti pemotongan PPh pasal 15. Selanjutnya, yang menjadi kewajiban dari instansi pemerintah yaitu melakukan pemotongan PPh pasal 21. Nah, kita dapat melihat mekanisme pemotongan PPh pasal 21 oleh instansi pemerintah. Apabila instansi pemerintah melakukan pembayaran terhadap PNS atau terhadap honorer atau terhadap usaha, ya, terhadap wajib pajak, begitu ya, yang bukan merupakan PNS maupun honorer, maka atas penghasilan tersebut akan dikenakan PPh pasal 21. Bagaimana ketentuannya? Nah, ketentuannya apabila penerima penghasilan itu adalah PNS, ya, dan itu merupakan penghasilan tetap teratur, maka kita menggunakan tarif umum, yaitu penghasilan bruto kita kurangkan dengan biaya jabatan, kita kurangkan dengan iuran pensiun, kita kurangkan dengan PTKP, lalu kita kalikan tarif pasal 17. Apabila PNS itu menerima penghasilan tidak tetap dan tidak teratur, hal ini sesuai dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, ya, yaitu pengenaan PPh pasal 21 terhadap penghasilan yang bersifat tidak teratur. Untuk golongan 2 tarifnya 0%, golongan 3 tarifnya 5%, golongan 4 tarifnya 15%, dan ini bersifat final. Lalu apabila PNS tadi menerima penghasilan berupa rapel, mungkin bisa jadi PNS tadi menerima penghasilan rapel gaji, ya, rapel tunjangan, dan seterusnya, dan mungkin gaji 13 atau gaji ke-14, maka perhitungan PPh 21-nya kita menggunakan 2 tahap. Yang pertama, kita gabung dulu penghasilan bulanan ditambah dengan penghasilan rapel dan gaji 13 atau penghasilan lainnya tadi. Lalu kita perhitungkan PPh 21 sebagaimana tarif yang umum. Lalu yang kedua, kita perhitungkan khusus untuk penghasilan bulanannya saja, begitu. Nah, nanti selisih dari PPh yang kita dapat atas penghasilan yang kita gabung dengan penghasilan tetapnya saja, penghasilan bulanannya, maka selisihnya itulah yang merupakan objek dari PPh pasal 21 dari rapel dan gaji ke-13, begitu. Nah, apabila penerima penghasilan merupakan honorer dan menerima penghasilan tetap teratur, maka nanti perhitungan PPh 21-nya, yaitu penghasilan bruto, kita kurangkan dengan biaya jabatan, kita kurangkan dengan iuran pensiun, kita kurangkan dengan PTKP, kita kalikan dengan tarif umum, pasal 17. Lalu kalau dia peserta kegiatan, maka nanti PPh 21-nya, yaitu penghasilan bruto, kita kalikan dengan tarif pasal 17. Kalau tenaga honorer tadi bukan merupakan menerima penghasilan yang penghasilan tidak tetap dan tidak teratur, maka dijumlah dengan penghasilan tetap dan teraturnya, lalu kita perhitungkan berapa PPh pasal 21-nya. Nah, terhadap usahawan atau rekanan yang menerima penghasilan, sepanjang dia dapat menunjukkan SK PP 23, maka nanti dikenakan tarif PPh final 0,5%. Kalau tidak menggunakan SK PP 23, maka 50% dari penghasilan brutonya kita kalikan dengan tarif pasal 17. Lalu terhadap wajib pajak yang menunjukkan SKB PPh, ya, maka tidak dilakukan pemotongan PPh. Nah, apa konsekuensi dari wajib pajak, ya, atau PNS, tenaga honorer atau usahawan tadi yang tidak memiliki NPWP, maka PPh pasal 21-nya kita kenakan 20% lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas, ya, mengenai pemotongan PPh pasal 22. Nah, pemungutan PPh pasal 22 ini dikenakan terhadap
transaksi atas pemungutan PPh sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang, ya. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa setiap pembelian barang maka itu merupakan objek PPh pasal 22. Tetapi ada ketentuan yang kita tidak perlu melakukan pemotongan PPh pasal 22, yaitu apa? Yang pertama, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta tidak termasuk PPh. Nah, jadi kalau pembelian barang itu ya nilainya tidak paling banyak 2 juta, kita tidak perlu memotong PPh pasal 22. Jadi artinya kalau transaksi ya tidak termasuk PPh nilainya 2 juta dan lebih kurang dari 2 juta, maka tidak perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Yang kedua, kalau pembelian barang tadi menggunakan kartu kredit pemerintah, ya hal ini sesuai dengan ketentuan khusus sepanjang pembelian barang tadi menggunakan transaksi dengan kartu kredit pemerintah, maka tidak perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 22. Lalu terhadap pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, air, dan listrik, tidak perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 22. Lalu terhadap pembelian barang yang menggunakan dana BOS, dana BOP PAUD, atau dana BOP pendidikan lainnya, tidak perlu dilakukan pemotongan PPh pasal 22. Yang ketiga, dalam hal pembelian barang atas pembelian gabah dan atau beras, tidak perlu kita lakukan pemotongan PPh pasal 22. Selanjutnya, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang menunjukkan SK PP23 ya. Karena kalau rekanan dari instansi pemerintah tadi menunjukkan SK penggunaan PP23 itu merupakan objek dari PPh final sebagaimana telah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, jadi karena dia sudah kita potong PPh final, maka kita tidak perlu melakukan pemotongan PPh pasal 22. Lalu pembelian barang dari wajib pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi SKB, maka tidak perlu kita lakukan pemotongan PPh pasal 22. Dan pembayaran dengan mekanisme UP yang dilakukan dengan pihak lain. Hal ini berkaitan dengan PMK 58 ya. Sepanjang pengadaan itu dilakukan oleh marketplace yang tergabung dalam sistem pengadaan pemerintah menggunakan sejenis toko daring gitu ya, marketplace yang ditentukan sesuai dengan PMK 58, maka kita tidak perlu melakukan pemotongan PPh pasal 22. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemotongan PPh pasal 23. Apa yang menjadi objek dari pemotongan PPh pasal 23 ya? PPh pasal 23 ada 2 tarif. Yang pertama, tarif 15% dan tarif 2% ya. Menjadi pembeda PPh pasal 23 dengan PPh 21, kalau PPh 23 sepanjang wajib pajaknya tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi. Ya, kalau PPh 21 tarifnya 20% lebih tinggi, begitu ya. Nah, apa yang menjadi objek dari PPh 23? PPh 23 dikenakan 15% terhadap bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang kedua, 15% terhadap royalti. Yang ketiga, 15% terhadap hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Lalu 2% tarifnya terhadap sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali objek PPh pasal 2 objek PPh pasal 4 ayat 2 ya. Karena PPh pasal 4 ayat 2 itu merupakan objek PPh final, yaitu apa? Persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi khusus persewaan tanah dan atau bangunan itu merupakan objek PPh final ya, PPh pasal 4 ayat 2. Selain dari tanah dan atau bangunan, dia merupakan objek PPh pasal 23 ya, sehubungan dengan penggunaan harta. Misalnya sewa kendaraan begitu ya. Pokoknya selain sewa tanah dan atau bangunan. Lalu imbalan sehubungan dengan jasa yang selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21 ya. Tetapi instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan PPh pasal 23 terhadap transaksi yang dibayarkan atau terutang kepada bank ya. Namun kalau misalnya terhadap selain bank dikenakan bunga ya, termasuk premium, diskonto dan seterusnya tadi, kita harus kenakan. Tetapi kalau transaksi itu dilakukan dengan bank, maka tidak perlu kita lakukan pemotongan PPh pasal
23. Lalu tidak perlu dilakukan pemotongan 23 terhadap sewa guna usaha dengan hak opsi, ya. Lalu terhadap badan usaha, jasa keuangan penyalur pinjaman dan atau pembiayaan, lalu jasa yang telah dikenakan PPh final, jasa pengangkutan atau ekspedisi yang telah dikenakan PPh pasal 15, ya, lalu pembelian jasa dari wajib pajak dengan SKB, lalu penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Nah, ini sudah pernah kita bahas dalam PMK 58. Ya, jadi sepanjang transaksinya dilakukan oleh pihak lain, maka pihak lainlah yang bertindak sebagai pemotong dan atau pemungut pajak, sehingga instansi pemerintah tidak perlu lagi melakukan pemotongan PP pasal 23 kalau transaksinya dilakukan dengan pihak lain. Ya, lalu tidak perlu dilakukan pemotongan PPh 23 terhadap pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. Nah, selanjutnya instansi pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 26 terhadap wajib pajak luar negeri, ya, selain BUT, ya. Yaitu yang pertama, terhadap penghasilan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang, terhadap royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, lalu terhadap imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan kegiatan, dan hadiah dan penghargaan. Berapa besar tarif PPh pasal 26? Yaitu 20%. Ya. Jadi ingat, sepanjang transaksi itu dilakukan terhadap wajib pajak luar negeri selain BUT, maka itu merupakan objek PPh pasal 26. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis bukti potong. Ya, kewajiban instansi pemerintah, ya, dia harus memotong pajak. Ya, yang kedua dia harus membuat bukti pemotongannya. Ya, apa yang menjadi dasar dari bukti pemotongan? Yang pertama, bisa bukti penerimaan negara, ya. Yang kedua, bisa bukti pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan umum. Yang ketiga, dokumen yang dapat dipersamakan dengan bukti pemotongan, ya. Nah, lalu kita akan membahas mengenai pemotongan PPN dan PPNBM. Bagaimana ketentuan mengenai pemungutan PPN dan PPNBM? Nah, instansi pemerintah dalam hal bertransaksi, ya, dengan rekanan, dia wajib memungut PPh, dia wajib memungut PPh sebagaimana yang telah kita bahas tadi, dan memungut PPN. Ya, nah, bagaimana pemungutan PPN? Terhadap penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN, maka instansi pemerintah itu ditunjuk sebagai pemungut, ya, maka dia harus memungut PPh dan atau PPN. Tetapi instansi pemerintah tidak perlu memungut PPN dalam hal transaksi tersebut. Poin yang pertama, kalau pembeliannya paling banyak 2 juta tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah, ya. Nah, jadi instansi pemerintah itu sama seperti PP pasal 22 tadi. Kalau nilainya 2 juta dan kurang dari 2 juta, tidak perlu dilakukan pemungutan PPN. Lalu kalau transaksinya dengan menggunakan kartu kredit pemerintah juga tidak perlu. Nah, selanjutnya dalam hal pembayaran dalam rangka pengadaan tanah, maka instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemungutan PPN. Lalu dalam hal pembelian BBM dan bahan bakar bukan minyak oleh Pertamina dan atau anak usaha Pertamina yang meliputi PT Pertamina Niaga, PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT El Nusa Petrofin. Tidak perlu dilakukan pemungutan PPN. Selanjutnya, tidak perlu dilakukan pemungutan PPN terhadap penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, dan pembelian barang atau jasa yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Ya. Lalu pembayaran dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan dengan pihak lain. Ya. Nah, karena ini tadi sebenarnya merupakan objek dari PPN, tetapi karena
ketentuan khusus tadi dikecualikan dari pemungutan oleh instansi pemerintah, maka PPN-nya akan dipungut oleh siapa? Akan dipungut oleh PKP rekanan tersebut. Ya. Selanjutnya, yang menjadi latar belakang dari kewajiban PPN atas pendapatan, yaitu yang pertama, dalam Undang-Undang PPH, pemerintah adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai bukan subjek pajak dalam negeri, termasuk BLU dan BLUD. Atas penyerahan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, itu tidak dikenai PPN. Ya, dengan syarat jasa tersebut sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya, ya, dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain. Nah, dalam hal pemerintah melakukan penyerahan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud atas penyerahan jasa tersebut dikenai PPN. Nah, jadi intinya adalah terhadap penyerahan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah sepanjang hal itu dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan secara umum, maka itu bukan merupakan objek PPN dan tidak dikenai PPN. Selanjutnya, kewajiban PPN atas pendapatan yaitu PKP instansi pemerintah ketika dia menerima pengguna jasa, ketika dia membayarkan kepada PKP instansi pemerintah, maka PKP instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP wajib memungut PPN. Lalu PKP instansi pemerintah wajib membuat faktur pajak dan pajak masukan tidak dapat dikreditkan bagi PKP instansi pemerintah yang menyediakan jasa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara umum, kecuali menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU atau BLUD. Selanjutnya, pajak masukan yang dapat dikreditkan hanya untuk transaksi yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP instansi pemerintah. Lalu, termasuk jasa dalam menjalankan pemerintahan secara umum seperti pemberian IMB, SIUP, NPWP, KTP, ya, paten, merek, hak cipta, visa, akte kelahiran, dan akta nikah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan penyetoran dan pelaporan. Ya, yang pertama, batas waktu pembayaran. Ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus melakukan pembayaran dari PPH dan PPN. Dalam hal pembayaran menggunakan mekanisme uang persediaan harus dibayarkan, harus disetorkan, ya, itu maksimal 7 hari setelah pembayaran, ya. Bagi pemerintah desa, itu paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Dan bagi PKP instansi pemerintah, paling lama pada akhir bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan PKP secara umum. Ya. Jadi kalau dia instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah, ketika dia melakukan pembayaran, maka PPN dan PPH-nya harus disetor paling lama 7 hari setelah dilakukan pembayaran. Tetapi bagi instansi pemerintah desa, dilakukan penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, bagaimana pelaporannya? Khusus PPH pasal 21 harus dilaporkan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Lalu untuk PPH dan PPN, pemungutan dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya melalui SPT unifikasi. Ya. Selanjutnya, untuk PPN bagi PKP instansi pemerintah wajib dilaporkan menggunakan SPT PPN 1111 pada akhir bulan berikutnya. Nah, misalnya begini. Instansi pemerintah Z menyewa ruangan, ya, nilainya 50 juta, ya. Hal itu dilakukan dengan marketplace X yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Nah, hal ini merupakan mekanisme pengadaan yang dilakukan dengan pihak lain sesuai ketentuan PMK 58. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, PMK 59 ini berkaitan erat dengan PMK 58, ya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan marketplace yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan, ya, misalnya toko daring atau siplah begitu ya. Maka yang bertindak sebagai pemungut bukan instansi pemerintahnya, tetapi pihak lainnya, begitu ya. Maka instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan
PPh final, lalu juga tidak perlu melakukan pemotongan PPN begitu. Nah, tetapi karena pihak lainlah yang ditunjuk sebagai pemotong dan atau pemungut, maka pihak lainlah yang harus melakukan pemotongan PPh pasal 22. Berapa tarifnya? PPh 22 yang dilakukan oleh pihak lain, tarifnya adalah 0,5%. Ya, tapi ingat syaratnya hal tersebut harus dilakukan oleh pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada PMK 58 ya, yang pengadaannya menggunakan atau tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Begitu dia. Lalu yang kedua, PT ingin maju ya atau wajib pungut ya menerima tagihan dari PT Untung Berkah atau non wajib pungut atas pekerjaan pembangunan gedung kantor ya bersertifikat menengah sebesar 132 juta. Berarti ini jasa konstruksi ya. Lalu diterima pada tanggal 15 Februari. Atas tagihan tersebut sampai dengan tanggal 1 April belum dibayar. Bagaimana perhitungan PPh dan PPN-nya? Maka kita lihat begini. Atas pembayaran kontrak usaha jasa konstruksi yang tagihannya sudah dibuat sebelum 21 Februari atau sebelum PP 23 berlaku, tetapi sampai dengan 1 April belum dilakukan pembayaran, maka dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Total tagihannya tadinya 132 juta ya, karena tarifnya sebelum 1 April itu kan 10%, tetapi belum dibayar ya. Nah, tarifnya tetap 10%. Kenapa? Karena saat terutangnya adalah saat pembayaran, karena belum dibayar, maka tarifnya tetap 10% ya. Maka PPN-nya 12 juta. Lalu net tagihannya adalah 120 juta ya. Nah, sekarang karena PP 9 tahun 2002 berlaku 21 Februari ya, maka yang tadinya tarifnya 3% ya, karena belum dibayar juga ya dan berlaku mulai 21 Februari, maka PPh-nya dari 3% menjadi 2,65%. Maka PPh-nya menjadi 3498 ya. Maka total tagihan yang dibayarkan dari 116.040 menjadi 116.502 begitu ya. Nah, atas pembayaran tagihan tersebut berlaku ketentuan karena saat terutangnya PPN ya tarifnya mulai dari 1 April 2022 sebesar 11% ya, maka nilai PPN tetap karena tagihan sudah diterima sebelum 1 April ya. Saat pembayarannya yaitu 15 Februari ya, dan tarifnya merupakan menggunakan tarif PPN sebelum Undang-Undang HPP ya, masih 10%. Lalu PPN berubah dikarenakan tagihan ya sebelum tanggal 21 Februari belum dibayar, maka tagihannya atas PPh jasa konstruksinya berubah sesuai dengan PP 9 tahun 2022. Selanjutnya, instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembelian ATK sebesar 10 juta, belum termasuk PPN dari Tuan Bintang. Bagaimana pemotongan pemungutan PPh-nya jika Tuan Bintang menyerahkan atau tidak menyerahkan surat keterangan? Ingat, kalau dia menyerahkan surat keterangan, ya surat keterangan PP 23, maka kita harus memungut PPh final. Tetapi kalau dia tidak menyerahkan surat keterangan PP 23, maka kita kenakan PPh pasal 22 ya. PP 22 tarifnya 1,5%, kalau PPh final tarifnya 0,5%. Sehingga kalau dia menyerahkan SK PP 23 0,5% kali 10 juta 50.000, dan kalau dia tidak menyerahkan kita kenakan PPh 22 tarifnya 1,5% kali 10 juta 150.000. Selanjutnya, instansi pemerintah O menyewa kapal kepada PT P yang memiliki surat izin usaha perusahaan angkutan laut ya sebesar 100 juta untuk mengangkut barang dari pelabuhan S ke T. Pemesanan sewa kapal dilakukan melalui marketplace Q. Ingat, kalau dia menggunakan marketplace Q melalui sistem informasi pengadaan, maka yang bertindak sebagai pemungut dari pengadaan itu adalah pihak lain ya. Dan PPh pasal 22 yang dipungut oleh pihak lain yaitu sebesar 0,5%. Tetapi dalam hal ini instansi pemerintah O
karena dia bertransaksi menggunakan marketplace, dia tidak perlu melakukan pemotongan pasal 15 terhadap jasa sewanya tadi, ya. Nanti yang melakukan pemungutan, yang melakukan pemotongan PPh pasal 22 melalui sistem informasi pengadaan oleh pihak lain, itu si pihak lainnya, ya. Tarifnya adalah 0,5%. Lalu instansi pemerintah U memesan jasa perbaikan pendingin ruangan kepada Tuan V melalui marketplace W yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Ingat, sepanjang transaksi dilakukan menggunakan sistem informasi pengadaan, ya, maka yang berwenang untuk melakukan pemungutan adalah marketplace W. Walaupun pekerjaannya merupakan pekerjaan jasa, tetap terutang PPh pasal 22. Tarifnya 0,5. Sehingga instansi pemerintah tidak perlu melakukan pemotongan PPh pasal 21. Oke, kasus nomor 6, saya rasa sama dengan kasus sebelumnya. Lalu kasus nomor 7, instansi pemerintah X membuat kontrak untuk jasa pengolahan limbah dengan PT Y sebesar 100 juta. Lalu bagaimana pemotongan PPh atas transaksi pelaksanaan kontrak tersebut? Maka dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2%, ya, jasa pengolahan limbah, ya, dan PT Y menerima pembayaran 98 juta, ya, atas 100 juta tadi, karena dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%, maka net yang diterima oleh PT Y setelah dikurangi PP 23 menjadi 98 juta. Lalu selanjutnya terkait PPh pasal 26, Mrs. Utada Hikaru, warga negara asing, ya, warga negara Jepang, ya. Lalu dia melakukan kontrak promosi budaya Indonesia di Jepang nilainya 100 juta. Maka karena dia merupakan subjek pajak luar negeri, instansi pemerintah Z itu harus melakukan pemotongan PP pasal 26 tarifnya 20%. Lalu dalam hal Mrs. Utara Hikaru menyampaikan surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri, maka ia memperoleh manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. Oke, saya rasa ini kalau dia marketplace sesuai dengan ketentuan PMK 58, maka pihak lain yang bertindak sebagai pemungut pajak. Saya rasa itu saja pemaparan mengenai PMK 59. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.